Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Oke. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, syukurlah ya. Jadi Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu mohon salah seorang dari kalian memimpin doa. Jadi memohon petunjuk berkat dari Yang Maha Kuasa sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu Ibu minta salah satu memimpin doa. Ibu persilakan. Mungkin saya bisa, Bu. Ya, silakan Bella. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai agenda pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Nah, itu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, di mana nanti ketika pembelajaran, kesepakatan yang kita ambil yang pertama hadir tepat waktu. Jadi tadi kalian sudah semua masuk room ini dengan tepat waktu, malah ada yang mendahului beberapa menit sebelum kegiatan dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, ada salah satu siswa menampilkan literasi mingguannya, ya seperti hari-hari sebelumnya. Ya, Putri mengangkat tangan. Silakan Putri. Waktu Ibu berikan kesempatan kepada Putri selama 5 menit untuk dia berusaha membuktikan bahwa perkataan Radit mengenai naik kora-kora itu romantis adalah salah. Nah, setelah menaiki wahana itu, dia akhirnya pusing, mual, bahkan sempat muntah. Hingga pada saat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat yang menempel di pipinya. Ketika ia menoleh, ternyata di sana ada Radit yang membawakan teh manis hangat untuknya. Dan cerita ditutup dengan Radit yang mengucapkan, "Aku bilang juga apa? Naik kora-kora itu romantis, kan?" Itu beberapa cerita yang sempat saya baca di minggu ini. Jadi setelah membaca ini saya sadar bahwa cinta yang dimaksud di sini itu bukan hanya cinta antara lawan jenis, tapi juga bisa cinta antara keluarga seperti pada cerita di ujung hari. Kemudian saya juga berpikir bahwa tidak semua perasaan cinta itu bisa berjalan mulus. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini aku mau menanggapi tentang presentasi literasi yang sudah dibawakan. Menurut aku, buku yang dibaca ini sangatlah menarik, yaitu Jatuh Cinta Diam-Diam. Dan menurut aku tema yang dibawakan itu sangatlah sensitif, yaitu soal percintaan. Seperti yang telah dikatakan bahwa percintaan itu tidak hanyalah kepada pacar, tapi juga bisa kepada keluarga, kepada saudara. Dan menurut aku buku ini itu bisa memotivasi orang-orang untuk bisa lebih menggambarkan perasaannya kepada orang lain. Bukan hanya kepada pacar, tetapi juga bisa kepada keluarga, kepada saudara, sehingga itu bisa mempererat suatu hubungan antara keluarga, saudara, ataupun pacar. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Putri sudah menyampaikan karya literasinya, di hasil literasinya selama 1 minggu ini. Nah, di situ Putri menyampaikan beberapa cerita ya, beberapa cerita tentang bagaimana seseorang itu mengalami perasaan jatuh cinta gitu. Biasanya kalau orang yang jatuh cinta perasaannya seperti apa anak-anak? Senang. Ayo. Ya, Bunga-bunga. senang, berbunga-bunga. Lagi gimana? Dunia terasa milik berdua, Bu. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu adalah yang pertama, nanti melalui video yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa menganalisis tentang adanya gejala listrik statis.
Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan. Jadi sebelum kalian masuk ke materi listrik statis ini, jadi mohon kalian menjawab beberapa pertanyaan awal itu di Google Jamboard ya. Nah, jadi sobekan kertas ini ditarik oleh penggaris. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Jadi penggaris itu dapat menarik sobekan kertas kecil menurut saya karena ketika penggaris plastik itu digosok-gosokkan pada rambut, penggaris itu akan memiliki muatan listrik sehingga dapat menarik kertas-kertas kecil itu. Terima kasih. Silakan kalian masuk ke room masing-masing yang sudah Ibu siapkan di chat room. Untuk kelompok 1 tetap tinggal di room ini, sedangkan kelompok 2 masuk ke link room 2, kelompok 3 masuk di room 3. Oh ya. Oke, yang bekerja pada muatan tersebut untuk Q1 bisa dilihat jaraknya ke kanan, kalau Q2 ke kiri. Oh, oke, ngerti. Oh, sekali. Siapa yang memiliki perasaan seperti ini? Oke, coba Andika, ini perasaan seperti apa ini? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah di breakout room di kelompok 3 tadi, perasaan yang saya alami itu benar-benar senang, soalnya kayak bisa belajar bareng teman itu, karena pandemi ini kan jarang belajar dengan teman. Terus kayak lebih cepat mengerti juga dengan materinya, sempat bercanda juga tadi, tapi tetap materinya tetap ngerti, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Andika. Saya sebelumnya sempat bingung tentang materinya, tapi setelah diskusi, akhirnya saya mengerti sama materinya. Oke, Ibu minta pendapat nih, bagaimana kalau kalian tahu temannya kebingungan gitu, apa yang dilakukan? Coba Ibu minta Surya. Jadi kalau menurut saya adalah ada temannya yang bingung, kalau saya kebetulan ngerti, saya jelasin. Kalau misalkan kebetulan saya juga nggak ngerti, tanya ke teman lain yang lebih ngerti, begitu. Jadi kalau teman kalian ada yang sakit, maka dia akan bersedih. Apa yang kalian lakukan sebagai temannya? Kalau menurut saya mungkin ketika ada teman saya yang sakit, mungkin saya bisa memberikan support secara psikologis seperti memberikan ucapan semangat atau ungkapan cepat sembuh, ataupun mungkin kita bisa memberikan tips-tips agar teman kita bisa cepat sembuh, misalnya obat apa mungkin atau kegiatan apa yang bisa dia lakukan, seperti itu mungkin saya, Bu. Silakan Wena dipandu teman-temannya untuk mengadakan relaksasi sehingga nanti ketika presentasi kita semangat kembali. Sebelum melakukan teknik stop, kita tenangkan dulu diri kita ya teman-teman. Duduk dulu yang relaks. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Arahkan kesadaran Anda pada nafas sambil memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas. Mulailah merasakan aliran nafas yang masuk ke dalam tubuh, mengisi paru-paru Anda dan keluar dari hidung. Ingatkan diri sendiri bahwa Anda memegang kendali atas pikiran dan emosi yang ingin Anda libatkan. Ketika muncul pikiran dan emosi yang tidak Anda inginkan, lepaskan saja dan jangan mengarahkan perhatian Anda ke sana. Secara perlahan-lahan, mulailah untuk membuka mata Anda. Sekian dan terima kasih. Luar
biasa. Bagaimana perasaan kalian anak-anak setelah tadi melakukan teknik stop ini? Relax, Bu. Lebih tenang. Senang, Bu, senang. Lebih tenang. Wena, terima kasih ya sudah memimpin tadi teknik relaksasi tadi, sehingga teman kalian menjadi bugar kembali untuk melanjutkan kegiatan kita berikutnya. Oke, untuk kegiatan berikutnya kita akan presentasi apa yang tadi sudah kalian kerjakan di ruang paralel untuk dipresentasikan sekarang. Silakan Wisnu untuk presentasi, silakan di-share screen hasilnya, sampaikan dengan teman-temannya. Selanjutnya untuk percobaan yang kecil. Nah, jadi pada kedua muatan terjadi gaya tolak-menolak dikarenakan keduanya memiliki jenis muatan yang sama, yaitu sama-sama negatif. Nah, gaya yang dihasilkan antara kedua muatan yaitu gaya muatan 1 terhadap 2 sama besarnya dengan gaya muatan 2 terhadap 1. Bisa dilihat di hasilnya tersebut. Nah, jika dibandingkan gaya tersebut dengan percobaan A dan B, gaya yang pada percobaan C akan lebih besar karena salah satu muatannya lebih besar. Nah, kami melakukan 2 percobaan. Percobaan tersebut terdapat pengaruh jarak terhadap gaya yang bekerja muatan tersebut. Nah, dari kedua percobaan tersebut dapat dilihat bahwa semakin kecil jarak pada kedua muatan, maka semakin besar gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, begitu sebaliknya, jika semakin besar jarak kedua muatan, maka semakin kecil gaya yang bekerja. Nah, hal ini dikarenakan gaya berbanding balik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Oke anak-anak, itu tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Nah, silakan anak-anak berikan komentar, pendapat, saran, silakan. Oh, baik, jadi secara keseluruhan penjelasannya kelompok 1 sudah benar-benar bagus banget. Terus kayak juga mudah dipahami. Dekat. Nah, sekarang kita akan cari bagaimana hubungan F ya. Nah, ini. Nah, jadi ini. Kalian sudah menemukan ini tadi. Besar gaya tarik atau gaya tolak antar muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing. Sekarang Ibu minta dari kalian menyebutkan apa itu hukum Coulomb berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan dan apa yang kalian sudah praktekkan. Oke, salah seorang silakan. Coba Praba. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Menurut saya hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua muatan yang terpisah jarak tertentu dan dengan nilai muatan yang berbeda, ya belum tentu juga berbeda dan jenisnya mungkin berbeda atau sama. Sekian menurut saya Bu. Oke, terima kasih ya, bagus sekali. Tugas individu yang akan kalian kerjakan nantinya itu adalah kalian nanti mampu menjelaskan jadi produk teknologi ya. Nah, kemudian nanti karya kalian ini dikumpulkan dalam bentuk unjuk kerja ya. Jadi bisa berupa infografis, bisa berupa poster. Silakan ke Padlet anak-anak, masuk ke situ, lalu kalian isi semua pertanyaan yang ada di Padlet itu untuk membantu kalian membuat refleksi diri. Oke, silakan anak-anak. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi sudah cukup kalian mengisi Padletnya, jadi banyak hal yang sudah Ibu lihat di situ. Ada yang merasa tertarik dengan penggunaan media pad, jadi pemahaman materi jadi lebih mudah. Kemudian ada yang menyatakan dengan adanya teknik stop ya, adanya teknik stop membuat merasa lebih nyaman dalam belajar. Nah, jadi hari ini kita sudah melewati pembelajaran dengan baik ya selama 1,5 jam. Sekarang sebagai akhir dari kegiatan ini, Ibu minta dipimpin doa dari
salah satu dari kalian untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan Bella, dipimpin doanya, Nggih. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri agenda pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Refleksi pelaksanaan aksi nyata, modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saat perencanaan, saya merasa sangat senang sekali sekaligus optimis. Karena di awal saya sudah memetakan murid saya dan membaginya berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki dan juga kebutuhan belajarnya. Dengan harapan kebutuhan murid saya dapat terakomodasi dengan baik. Setelah aksi nyata, perasaan saya sangat senang sekali. Astongkare, apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan. Murid saya sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran, apalagi saat mereka ada di ruang paralel untuk berdiskusi kelompok dengan menggunakan media simulasi PET. Beberapa di antara mereka mengatakan sangat senang dengan pelaksanaan simulasi menggunakan media PET secara berkelompok di ruang yang sudah disediakan, di mana di antara mereka berbagi tugas untuk menjalankan simulasi PET sesuai dengan petunjuk LKPM. Ada yang menyiapkan Google Dokumen, ada yang mengisi dengan data hasil simulasi, ada yang melakukan screenshot layar simulasi, dan mereka berdiskusi untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan data hasil simulasi, serta menganalisis beberapa permasalahan yang diberikan di LKPM. Saat kegiatan diskusi kelompok inilah, saya bisa mengamati bagaimana mereka saling bekerja sama, yang memunculkan sikap saling empati, rasa sosial yang tinggi, rasa tanggung jawab, untuk mewujudkan tujuan yang sama dalam pembelajarannya. Berdasarkan pemahaman mereka melalui diskusi kelompok tersebut, saya juga memberikan penugasan secara individu untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang topik yang sudah dipelajari. Saya memberikan beberapa produk teknologi, yaitu mesin fotokopi, printer laser, elektrokardiograf, penangkal petir, generator Van de Graaff, dan cat semprot. Dari produk teknologi tersebut, murid diharapkan mampu untuk memilih salah satu sesuai minatnya, untuk dapat dijelaskan prinsip kerjanya berdasarkan materi yang sudah mereka pelajari. Dengan memilih menjelaskan salah satu produk teknologi tersebut, saya berharap mereka mampu mengembangkan pemahaman dalam hal penguasaan konsep listrik statis dan memberi mereka kebebasan untuk menampilkan karyanya dalam beragam bentuk, baik itu berupa poster, video, artikel, infografis, dan sebagainya. Adapun pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata yang sudah saya laksanakan, yaitu menurut saya, hal ini sangat bermanfaat sekali bagi diri saya maupun bagi murid saya. Karena dengan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi murid saya. Hal ini terlihat dari tingkat keaktifan dan pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Sedangkan bagi saya sendiri, hal ini akan mempermudah saya dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh murid saya. Berbeda dengan pembelajaran saya di masa lalu, di mana saya hanya memberi materi dan video pembelajaran melalui Google Classroom, LKPM yang seragam untuk semua siswa, dan juga tidak menggunakan papan interaktif berupa Google Jamboard, Padlet, untuk menjaring persyaratan pengetahuan, refleksi diri siswa, sehingga pembelajaran menjadi kurang interaktif dan kurang menarik. Namun, melalui pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini, murid menjadi lebih semangat, lebih aktif, kolaborasi menjadi efektif, apalagi dengan diselingi dengan teknik jeda, menggunakan teknik stop. Siswa merasa lebih tenang, rileks, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, murid akan lebih mudah memahami materi yang diberikan guru, karena pembelajaran ini dapat mengakomodasi kebutuhan belajar individu masing-masing murid. Sedangkan melalui pembelajaran sosial emosional,
Murid akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih dapat berempati, menjadi memiliki sifat sosial yang lebih tinggi, mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, mampu memanajemen diri, dan yang ini nanti akan berguna bagi mereka nantinya di masa yang akan datang, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan harapan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru menuntun tumbuh kembang anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian aksi nyata yang telah saya laksanakan hari ini. Kekurangan-kekurangan akan saya perbaiki di masa yang akan datang agar pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan menjadi lebih baik, lebih maksimal, dan pastinya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga murid saya. Terima kasih.